Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jendela Hukum bersama saya Lemsa Panjaitan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perceraian ya. Di video-video saya itu banyak pertanyaan seputar perceraian. Jadi di sini saya ada mengumpulkan 5 pertanyaan yang sangat sering ditanyakan dan saya akan menjawabnya sekaligus di video ini. Ini part 1. Nanti kita buat part 2-nya lagi, 5 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan itu salah satunya adalah sudah berpisah lama, apakah udah sah bercerai? Itu. Baru kemudian apakah gugatan cerai ke pengadilan sudah pasti dikabulkan oleh hakim? Yang ketiga, kalau bercerai, hak asuh anak untuk siapa? Kemudian berapa biaya perceraian di pengadilan? Kemudian berapa lama gugatan perceraian selesai sampai keluarnya akte cerai? Nah, di video kali ini kita akan membahasnya satu persatu dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat biasa. Nah, disclaimer ya, di dalam video ini saya tetap menganjurkan kepada semua yang menonton video ini untuk kalau memang memiliki permasalahan di dalam rumah tangganya, maka kalau bisa selesaikanlah secara kekeluargaan karena itu lebih baik. Karena upaya perceraian ini adalah upaya terakhir. Jadi sebisa mungkin selesaikanlah secara kekeluargaan, apalagi yang sudah punya anak, kan begitu. Jadi saya tidak menganjurkan untuk melakukan perceraian. Saya sebaliknya menganjurkan untuk tetap mempertahankan rumah tangga kalau memang masih bisa dibina, begitu. Nah, pertanyaan yang pertama, sudah berpisah lama, apakah udah sah bercerai? Nah, belum sah. Patokannya bukan berapa lama dia berpisah, tapi patokannya adalah apakah sudah ada akte cerai dari pengadilan atau belum. Kalau akte cerainya belum ada, belum dikeluarkan oleh pengadilan, maka perceraian itu belum sah. Apakah dia pengadilan agama atau pengadilan negeri, yang Islam melalui pengadilan agama dan yang non-Muslim itu dari pengadilan negeri. Selama akta cerai belum dikeluarkan oleh pengadilan, maka status perkawinan itu masih sah. Maka hak dan kewajiban suami istri masih melekat pada diri masing-masing. Begitu, misalnya si suami masih memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Begitu kan? Selama akte cerai belum keluar. Nah, ini berlaku untuk mereka yang memiliki buku nikah ya. Tetapi kalau mereka yang tidak memiliki buku nikah, ya namanya juga nggak memiliki buku nikah ya kan, tidak tercatat di dalam negara, sehingga perkawinan mereka tidak sah menurut hukum negara. Itu yang pertama. Kemudian, apakah gugatan cerai ke pengadilan sudah pasti dikabulkan oleh hakim? Oh, belum tentu. Semua gugatan perceraian yang diajukan atau permohonan perceraian yang diajukan ada perbedaan ya. Kalau perempuan yang mengajukan itu namanya gugatan perceraian. Kalau dia laki-laki itu namanya permohonan perceraian. Jadi sama saja kegunaannya untuk melakukan proses perceraian. Jadi belum tentu hakim mengabulkan gugatan itu. Karena apa? Karena ada alasan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang kita, undang-undang perkawinan atau kompilasi hukum Islam kalau untuk yang beragama Islam. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki sehingga hakim bisa mengabulkan gugatan itu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah sering terjadi pertengkaran yang secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Jadi itu salah satu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Kalau tidak ada alasan itu, ya maka hakim tidak akan mengabulkan gugatan itu. Misalnya, aku sudah nggak cinta lagi sama suamiku, begitu kan? Atau sebaliknya, aku sudah nggak cinta lagi sama istriku. Nah, di dalam undang-undang alasan itu tidak tertera, sehingga berat bagi hakim untuk mengabulkan gugatan itu. Apa saja syarat-syaratnya? Ada banyak syarat-syaratnya. Salah satunya itu tadi sering terjadi pertengkaran, adanya KDRT, tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut lamanya, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam video saya. Kawan-kawan, teman-teman, pemirsa bisa menontonnya. Coba klik di YouTube saya, Jendela Hukum, cari yang judulnya alasan perceraian yang dikabulkan oleh hakim. Namun kembali saya tegaskan bahwa di sini saya tidak
menganjurkan untuk memilih jalan perceraian, namun sebaliknya saya menganjurkan untuk memilih jalan kekeluargaan agar keharmonisan rumah tangga teman-teman bisa kembali seperti semula itu. Jadi belum tentu ya, perceraian itu kalau sudah diajukan ke pengadilan belum belum tentu itu dikabulkan oleh hakim. Belum tentu, artinya belum tentu akta cerainya akan keluar. Bisa bisa juga tidak. Ah, artinya gugatan itu ditolak karena mungkin tidak ada saksi, tidak ada bukti, dan atau alasannya tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, yang kemudian kalau bercerai hak asuh anak untuk siapa? Nah, ini sering terjadi perselisihan ya di antara suami istri yang ingin bercerai, apalagi anaknya satu ya kan. Kalau dua mungkin bisa dibagi. Nah, kalau menurut hukum kita ya, anak di bawah 12 tahun itu adalah hak ibunya, mumayyiz namanya, khusus yang beragama Islam. Karena anak yang di bawah umur itu sejatinya memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, dari seorang ibu. Apakah bisa Bang kalau anak itu di bawah 12 tahun jatuh kepada suaminya? Bisa saja. Kalau hakimnya mengabulkan. Gimana caranya Bang hakimnya bisa mengabulkan itu kalau misalnya istrinya tidak tidak bisa memelihara atau mengasuh anaknya. Contoh misalnya ibunya mungkin menjadi seorang PSK atau ibunya sudah menjadi gila gitu kan. Atau ibunya memang tidak mau mengasuh anak itu begitu. Nah, bisa saja memang si suami mendapatkan hak asuh dari pengadilan. Tetapi kalau memang kawan-kawan, teman-teman ingin bercerai, misalnya ada dua anak, bisalah bermusyawarah sama pasangan agar anaknya dibagi begitu kan. Itu bisa dituangkan nanti di dalam sidang mediasi, sidang pertama. Nah, dituangkan di dalam akte mediasi bahwa anak bisa dibagi dua antara si suami dan si istri. Tapi yang jelas hak asuh anak itu di bawah 12 tahun itu adalah hak ibunya. Begitu. Dan biasanya hakim akan memberikan hak asuh anak kepada ibunya apabila memang anak itu di bawah 12 tahun. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa biaya perceraian di pengadilan? Nah, ini tergantung ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang tidak mampu, maka buatlah surat tidak mampu dari kelurahan desa. Nah, coba datangi pengadilan, apakah ada layanan gratis gugatan perceraian. Kalau memang ada anggarannya, maka itu bisa dimasukkan, begitu. Tetapi kalau misalnya tidak ada, maka bisa jalan sendiri tanpa pengacara supaya biayanya hemat. Kita hanya membayarkan ongkos perkaranya saja, begitu kan? Biasanya kalau di dalam kota itu antara 600 sampai ke 1 juta biaya ongkos perkaranya. Tetapi kalau kawan-kawan memiliki budget yang cukup, bisa menyewa pengacara. Nah, kalau sewa pengacara ini biayanya itu berbeda-beda setiap pengacaranya, tergantung kesepakatan klien dengan pengacaranya kan begitu kan. Bisa saja 5 juta, bisa saja 10 juta, bisa saja 15 dan lain sebagainya. Itu tergantung kesepakatan, tidak ada patokan. Jadi intinya bisa gratis kalau ada anggaran biaya DIPA di pengadilan dengan syarat adanya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan desa, atau bisa jalan sendiri tanpa pengacara dengan hanya membayar ongkos perkaranya saja. Kalau dia di dalam kota itu taksiran 600.000 begitu kan. Tapi kalau memiliki budget lebih yang cukup, bisa menyewa pengacara itu antara 5 juta ke 10 juta gitulah. Setiap 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 daerah itu berbeda-beda. Biasanya di daerah Jawa itu lebih tinggi kosnya dibanding daerah saya di Sumatera. Kemudian berapa lama gugatan perceraian selesai sampai keluarnya akte cerai? Nah, ini jadi itu tergantung bagaimana situasi perkara itu. Kalau misalnya lawan kita tidak menghadiri panggilan sidang, maka itu relatif cepat. Karena dia dianggap sudah tidak karena dia dianggap sudah menyetujui. Nah, kalau misalnya panggilan itu disampaikan secara sah 2 kali berturut-turut namun dia tidak menghadiri, ya kan, maka dia dianggap menyetujui gugatan itu. Maka biasanya
gugatan itu cepat selesai, tidak sampai 1 bulan bahkan. Tetapi kalau misalnya lawan perkara kita itu datang menghadiri, maka terjadi jawab menjawab di situ. Nah, itu yang akan menimbulkan waktu, memakan waktu yang lumayan lama ya. Kalau kalau normalnya itu bisa bisa 8 kali persidangan atau 10 kali persidangan ya, mulai dari awal sampai putusan. Nah, itu berkisar antara 2 bulan sampai 3 bulan. Dan kalau misalnya lawan kita yang kalah nanti banding dan kasasi, nah ini juga bisa bertahun-tahun. Jadi itu tergantung perkaranya. Jadi sekali lagi saya pribadi tidak menyarankan kawan-kawan untuk bercerai ya. Saya berharap untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, karena perceraian itu adalah upaya terakhir. Kasihan kalau apalagi sudah punya anak, kan begitu. Jadi kawan-kawan, kalau memang memiliki pertanyaan seputar perceraian, boleh komentar di bawah, atau ingin berkonsultasi langsung kepada saya ya, boleh konsultasi di nomor WA 0822 77876532. Konsultasi secara profesional, boleh gratis kalau misalnya ada surat keterangan tidak mampu. Begitu ya. Saya akan ladeni. Kalaupun mau komentar, insya Allah nanti kita akan jawab melalui video atau balas langsung ya. Nanti juga kita akan buat part 2-nya video ini, Q&A terkait dengan perceraian. Kita pilih 5 pertanyaan lagi yang sering ditanyakan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan petunjuk bagi kawan-kawan. Mudah-mudahan permasalahan rumah tangganya bisa diselesaikan tanpa perceraian di pengadilan. Itu harapan kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Ali Hamzah Panjaitan. Kunjungi saya di subscribe ya channel ini, channel hukum. Kemudian follow juga Instagram pribadi saya, @elihamzah_span ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.